Deru hujan menghantam jendela apartemen kecil di distrik Tresvaros, Budapest. Lampu kuning redup memantulkan siluet seorang wanita yang duduk diam di dekat meja makan, menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin sejak sejam lalu. Elena Fariska, wajahnya datar tapi matanya menyimpan luka yang tak terlihat. Ia sudah terbiasa menanti kepastian dalam ketidakpastian, dulu, saat menjadi agen lapangan, dan kini, dalam kehidupan sipilnya yang ia kira akan tenang. Ponsel di atas meja bergetar. Nama, Alexei, menyala di layar, tapi bukan dalam bentuk panggilan. Sebuah pesan masuk, jika sesuatu terjadi padaku, buka file di drive merah. Maafkan aku. Jantung Elena mencelos. Ia langsung berdiri, naluri lamanya seketika bangkit. Alexei tak pernah menulis hal seperti itu, kecuali jika hidupnya benar-benar terancam. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ledakan dari arah jalan utama. Getarannya terasa sampai ke lantai 3 tempat mereka tinggal. Elena berlari ke balkon, dan di kejauhan, api membubung dari sebuah sedan hitam yang ia kenal betul, mobil Alexei. Detik itu juga, dunia Elena runtuh. Polisi datang tak lama setelahnya. Salah satu perwira, mengenakan jas panjang dan wajah tanpa ekspresi, menyampaikan kabar yang seolah sudah Elena tahu, Alexei tewas di tempat. Katanya, remblong, kecelakaan tunggal. Tapi Elena tak butuh laporan forensik untuk tahu bahwa ini bukan kecelakaan. Bukan untuk seseorang seperti suaminya, yang baru saja menyelidiki jaringan gelap di tubuh kepolisian. Malam itu, Elena duduk sendiri di ruang kerja Alexei. Ia buka laci terkunci di pojok rak, menemukan drive merah seperti dalam pesan. Di dalamnya terdapat ratusan dokumen terenkripsi, foto-foto wajah familiar dari masa lalunya, dan satu folder berjudul Thanatos. Jari-jari Elena gemetar saat membukanya, nama-nama yang muncul di dalamnya bukan sekadar kriminal, melainkan mantan kolega dan atasan yang pernah berdiri bersamanya di garis depan keadilan. Satu nama membuat napasnya tercekat, Komandan Jaroslav, Kepala Operasi Interpol Wilayah Eropa Timur, orang yang dulu merekrutnya, dan yang kini tercatat sebagai pelindung utama kartel Serbia-Moldova yang mengendalikan lalu lintas narkotika dari Balkan hingga Berlin. Foto-foto itu menunjukkan pertemuan rahasia, transaksi uang tunai, dan pembunuhan yang disamarkan sebagai operasi resmi. Elena mematikan layar dan menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Mata itu bukan milik seorang istri berduka, melainkan milik seorang predator yang terluka. Ia tahu, jika melaporkan hal ini, sistem akan membersihkan jejak dan membungkamnya. Seperti yang mereka lakukan pada Alexei. Tak ada lagi tempat untuk mencari keadilan kecuali melalui tangannya sendiri. Ia membuka lemari tua di sudut kamar, menarik sebuah koper berdebu. Di dalamnya tersimpan peninggalan masa lalunya, senjata Glock yang pernah menyelamatkan nyawanya di Karachi, pisau lipat bertanda unit G9, dan paspor-paspor palsu yang masih aktif. Perlahan, Elena mengenakan jaket kulit hitamnya. Bahu yang dulu dibebani tugas negara, kini membawa dendam pribadi yang tak terpadamkan. Langkahnya pasti saat ia keluar dari apartemen, tak memedulikan hujan yang masih mengguyur kota. Dalam dirinya, bara menyala tanpa suara. Dunia yang telah merenggut cintanya, akan segera mengenal kembali siapa Elena Fariska sebenarnya. Dan malam itu, operasi balas dendam pun dimulai. Elena berdiri di depan gedung tua yang pernah menjadi markas penyamaran Interpol cabang regional, kini sudah ditinggalkan dan dijadikan kantor konsultasi pajak. Namun dia tahu, ruang bawah tanah gedung itu menyimpan lebih dari sekadar berkas audit. Di sanalah dulu database cadangan untuk operasi rahasia disimpan, dan mungkin, masih ada sesuatu yang tertinggal. Ia memanjat tembok belakang dengan sigap, memanfaatkan saluran air yang dulu sering ia lewati dalam latihan infiltrasi. Gerakannya cepat dan hening. Tubuhnya mungkin tak lagi sekuat dulu, tapi setiap otot masih mengingat perintah. Saat berhasil masuk melalui jendela kecil ke ruang kosong, debu dan kelembapan menyambutnya seperti hantu masa lalu.
Tangga menuju ruang bawah tanah berderit saat diinjak. Elena menyalakan senter kecil dan menyisir lorong gelap yang dulunya dipenuhi perangkat komunikasi. Kini hanya tersisa rak logam dan lemari besi tua. Di balik salah satunya, ia menemukan logo unitnya dulu, Cerberus, tergores samar di logam, bekas tangan seseorang yang mencoba menghapus masa lalu. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada, sebuah kotak logam tersembunyi di balik panel dinding. Di dalamnya, 2 kartu identitas milik agen yang sudah lama dikabarkan tewas dalam tugas, dan 1 hard drive kecil yang masih terbungkus plastik hitam. Ia menyimpannya tanpa membuka. Belum di sini. Saat kembali ke permukaan, Elena merasa kehadiran seseorang. Nalurinya benar. Dari bayang-bayang, seorang pria bertubuh tegap muncul, wajahnya setengah tertutup syal hitam. Ia mengangkat tangan, tanda tidak bersenjata. Aku tidak datang untuk menyerangmu, Elena, suaranya berat, tapi familiar. Namaku Victor, aku bekerja dengan Alexei. Wajah Elena mengeras, matanya menyipit tajam. Kalau kau bagian dari jaringan yang membunuhnya, aku akan mengakhiri hidupmu sekarang juga. Tangannya sudah berada di gagang pistol. Namun Victor menggeleng pelan, lalu melemparkan benda kecil ke arahnya, flash disk berwarna biru tua. Itu rekaman dari kamera tersembunyi yang dipasang Alexei di Hotel Novosad. Dia hampir berhasil membongkar jaringan perdagangan senjata yang dikendalikan langsung oleh Jaroslav. Tapi dia tak sempat mengirimkan semuanya. Kami kehilangan kontak 2 hari sebelum mobilnya meledak, ujar Victor, langkahnya mundur perlahan, memberi ruang. Elena menyimpan flash disk itu dan menatap pria itu lama. Jika kau berbohong, aku akan menemukanmu. Victor mengangguk, lalu menghilang ke dalam gelap seperti asap. Hanya napas Elena yang tersisa di malam sunyi itu, semakin berat, penuh kemarahan yang nyaris tak bisa dikekang. Malam itu, di apartemen yang sudah ia tinggalkan, Elena duduk di depan layar laptop butut dan memutar video dari flash disk. Gambar buram, suara pecah-pecah, tapi cukup jelas untuk melihat wajah Jaroslav sedang berjabat tangan dengan seorang pria berjubah militer Rusia, sementara koper uang berpindah tangan. Ada waktu dan tanggal, cukup untuk jadi bukti. Tapi bukan untuk dibawa ke pengadilan. Elena, bisiknya pada dirinya sendiri, mereka tidak akan mati di pengadilan. Mereka akan mati di tanganku. Pagi menjelang dengan langit kelabu yang menggantung di atas Budapest. Di sebuah kafe tua dekat stasiun Newgate, Elena duduk di pojok ruangan, memantau pintu masuk sambil menyeruput kopi yang nyaris hambar. Meja di depannya penuh dengan catatan tangan, foto-foto hasil rekaman video, dan nama-nama yang ditandai dengan tinta merah. Di antara semua itu, satu nama dilingkari berulang kali, Inspektur Milan Rezek, mantan Kepala Unit Informasi Taktis, dan kini menjadi perantara utama antara mafia Serbia dan kepolisian korup. Rezek dikenal licin, dan selama ini tak tersentuh hukum. Tapi Elena tahu satu hal, pria itu memiliki kelemahan. Ia gemar mengunjungi bar kelas bawah di Distrik 8, tempat para informan, penjahat kelas teri, dan polisi mabuk bercampur dalam bau keringat dan darah yang tak pernah hilang. Di sanalah Elena memutuskan akan memulai langkahnya. Malam itu, bar Kovacs Pit tampak seperti biasanya, penuh asap rokok dan musik cadas yang memekakkan telinga. Elena menyamar sebagai pelayan baru, memanfaatkan koneksi lamanya dengan pemilik bar yang masih berutang nyawa padanya sejak tahun 2013. Dengan rambut disanggul ketat dan tato palsu di leher, ia nyaris tak dikenali. Ia menunggu. Rezek datang sekitar pukul 11, dalam kondisi setengah mabuk, diapit 2 pria muda bersenjata ringan. Ia duduk di sudut belakang dan mulai memesan botol demi botol vodka. Elena memperhatikan gerak-geriknya. Saat Rezek pergi ke kamar mandi, ia menyusul diam-diam, dan dalam hitungan detik, pria itu terseret masuk ke dalam gudang penyimpanan. "Bangun, Milan," bisik Elena saat Rezek tersadar, diikat ke kursi logam dengan mulut dibekap kain. Matanya membelalak,
mengenali wajah wanita yang dulu pernah menyelamatkannya dalam operasi di Ukraina, dan yang kini memandangnya seperti malaikat maut. Aku tahu kau mengatur kematian Alexei, katanya dingin. Aku tahu Jaroslav menyuruhmu menghapus semua jejak. Tapi sayangnya, aku adalah jejak itu. Rezek meronta, mencoba bicara, tapi Elena membuka kain penutup mulutnya hanya sedikit. Ia tak ingin informasi dalam teriakan. Ia ingin bisikan ketakutan. Dan ia mendapatkannya. Di antara isakan, Rezek menyebut satu nama baru, Dragan Kovilov, penghubung utama antara Interpol dan sindikat yang bergerak di bawah radar program pertukaran intelijen bersama. Dragan bukan sekadar kriminal. Ia adalah eksekutor. Orang yang mengatur siapa yang hidup dan siapa yang mati dalam lingkaran kotor ini. Dan yang lebih mengejutkan, Rezek mengatakan sesuatu yang membuat darah Elena membeku. Alexei tidak mati seketika. Dia disiksa lebih dulu. Mereka ingin tahu seberapa banyak yang sudah dia kirim padamu. Elena berdiri, diam sejenak. Ia tidak menangis. Ia tidak mengumpat. Ia hanya meraih sarung tangan kulit dan pistol berperedam dari balik jaket, lalu menarik pelatuk. Satu peluru, tepat di jantung. Tidak untuk informasi, tapi untuk penghakiman. Saat tubuh Rezek terkulai, Elena menatap cermin retak di gudang. Untuk pertama kalinya sejak Alexei pergi, ia melihat bayangan baru dalam dirinya. Bukan agen Interpol, bukan janda, tapi pemburu. Dan kini, pemburu itu telah membasahi tangannya dengan darah. Pagi setelah pembunuhan Rezek, Elena terbangun dengan keringat dingin. Mimpi buruk itu datang lagi. Alexei terikat, wajahnya lebam, memohon tanpa suara. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Dalam bayang-bayang mimpi itu, muncul sosok lain, dirinya sendiri, memegang pistol, berdiri diam dan tidak melakukan apapun. Saat ia membuka mata, langit sudah memucat. Tak ada lagi waktu untuk bersedih. Ia duduk di lantai, menatap hard drive yang belum sempat dibuka sejak ia temukan di markas tua Interpol. Menggunakan program enkripsi lama yang hanya dipakai oleh unit elit, Elena akhirnya membuka sebagian isi file. Apa yang ia temukan membuat perutnya mual. Ratusan dokumen transaksi senjata yang dilegalkan oleh Joint European Security Task Force, disahkan oleh pejabat tinggi, termasuk logo resmi Interpol di pojok suratnya. Di antaranya, ada satu nama yang tidak pernah ia sangka akan muncul, Letnan Sofia Duran, sahabat lama sekaligus mantan rekan operasi yang diyakininya sudah tewas 5 tahun lalu dalam misi di Marseille. Tapi file itu menunjukkan bahwa Sofia hidup dan menjadi bagian dari jaringan Thanatos, bekerja sebagai penasihat taktis di bawah Dragan Kovilov. Kesadaran itu menghantam Elena lebih keras dari peluru. Sofia adalah satu-satunya orang yang tahu kelemahannya, ritme pikirannya, dan celah dalam pertahanannya. Jika dia benar-benar masih hidup, maka jaringan ini punya seseorang yang bisa memprediksi setiap langkahnya. Elena sadar, mulai saat ini, ia bukan hanya pemburu. Ia juga buruan. Ia segera membakar semua catatan fisik, mengganti lokasi, dan menggunakan identitas baru. Dalam semalam, ia menjadi Nina Dobrin, janda dari Montenegro, tukang ketik lepas yang menyewa kamar kecil di atas toko daging. Di dunia bawah, identitas seperti ini mudah dibentuk, tapi jauh lebih sulit untuk dipercaya. Ia harus berhati-hati, karena satu kesalahan bisa membuka jejak digital yang sulit dihapus. Sementara itu, berita pembunuhan Milan Rezek mulai muncul di media. Polisi menyebutnya sebagai korban perang antar geng. Tapi Elena tahu lebih baik, seseorang mencoba mengubur kenyataan itu dengan cerita murahan. Dan jika mereka tahu Elena yang melakukannya, maka jaringan akan mulai bergerak. Ia hanya punya waktu beberapa hari sebelum jejak darahnya ditemukan. Di sebuah warnet tua, ia menghubungi kembali Victor lewat jaringan terenkripsi. Suara pria itu terdengar tegang. Aku dengar soal Rezek. Kau membangunkan sarang lebah. Dragan sudah menutup semua akses data di sistem. Bahkan orang-orang yang kupasang di dalam unit Task Force mulai menghilang satu persatu.
Elena menggertakkan gigi. Kita harus buat mereka bergerak. Kita serang pusatnya. Victor diam sejenak, lalu menjawab, kalau itu rencanamu, maka kau butuh satu hal, Sofia. Dia kunci dari semuanya. Tapi kau harus siap untuk satu kemungkinan, dia tak lagi bisa diselamatkan. Kalimat itu menggantung seperti kabut tebal di benak Elena. Ia menatap langit senja dari balik jendela kamar sempitnya. Jika Sofia masih hidup dan menjadi musuhnya, maka ini bukan hanya soal balas dendam. Ini adalah perang, dan ia tidak akan berhenti sebelum semuanya berakhir. Penerbangan menuju Bukares penuh dengan wajah asing dan sunyi yang membeku di antara suara mesin. Elena duduk di baris belakang, mengenakan kacamata hitam dan skarf kusut. Di tas tangannya tersembunyi pistol kecil, pisau kerah, serta foto-foto yang baru ia dapatkan dari Victor. Semua mengarah ke satu lokasi, sebuah villa tersembunyi di pegunungan Bucegi, tempat Sofia terakhir kali terlihat oleh jaringan pengamat. Villa itu dulunya digunakan sebagai safe house Interpol. Sekarang, menurut Victor, menjadi markas perantara operasi intelijen bayangan. Elena tahu itu jebakan, tapi ia tak peduli. Jika Sofia benar ada di sana, ia akan melihat sendiri kebenarannya, dan jika perlu, mengakhirinya dengan tangannya sendiri. Setibanya di kota, ia menyewa motor tua dan mulai mendaki jalanan sempit menuju dataran tinggi. Kabut turun cepat saat matahari mulai menghilang, dan suhu merayap dingin menembus jaketnya. Tapi itu tak sebanding dengan beku yang mulai merambat ke hatinya. Di antara pohon-pohon cemara dan sunyi yang pekat, Elena tahu ia tak sendiri. Ia memarkir motor di balik semak dan mulai mendekat ke bangunan batu tua di tengah hutan. Lampu di dalam villa menyala redup, penjaga hanya 2 orang, terlihat santai, terlalu percaya diri. Kesalahan pertama, ia menunggu hingga salah satunya keluar untuk merokok, lalu dengan keheningan khas agen veteran, ia menyergap, menjatuhkan pria itu dengan pukulan tepat ke tenggorokan. Dengan senjata rampasan dan penyamarannya lengkap, Elena menyelinap ke dalam. Lorong-lorong sempit, bau logam dan cat tua, memori lama menyerbu pikirannya. Ia melewati ruang briefing yang dulu pernah ia gunakan bersama Sofia. Semua terasa seperti hantu yang hidup kembali. Dan di ruang tengah, di balik kaca tembus pandang, ia melihatnya, Sofia Duran, duduk tenang, membaca dokumen di hadapan 3 pria berseragam sipil. Mereka berdiskusi, tapi tak ada suara. Elena menekan tombol kecil di alat sadapnya. Fragmen percakapan muncul. Petik 2 titik. Elena bergerak cepat, jika dia mencapai Zurich, semua ini akan runtuh. Dan kemudian suara Sofia, dingin, tak bergairah seperti dulu. Dia akan datang ke sini lebih dulu. Pastikan dia tidak keluar hidup-hidup. Elena menahan napas. Bukan hanya Sofia tak berubah. Dia kini musuh dengan pemahaman sempurna tentang langkahnya. Ia mengerti, ini bukan pertemuan biasa. Ini akan menjadi duel antara 2 bayangan, 2 bagian dari masa lalu yang dulu berdiri bahu-membahu, kini saling memburu. Tapi sebelum ia bisa bergerak, suara langkah dari belakang mengejutkannya. Terlambat, sebuah setrum menyambar bahunya, tubuhnya tersentak dan ambruk. Dunia berputar. Sesaat sebelum kesadarannya memudar, Elena melihat wajah yang ia kenal lebih baik dari siapapun. Sofia berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa emosi. Kita akhirnya bertemu lagi, Lena. Gelap, tapi dalam pikirannya, Elena hanya punya satu keyakinan. Jika ini awal penangkapannya, maka ini juga awal kehancuran mereka. Ia hanya butuh waktu, dan waktu pernah menjadi senjatanya yang paling mematikan. Kesadaran Elena kembali perlahan, menyusup ke pikirannya seperti kabut dingin. Ia terbangun dalam ruangan gelap tanpa jendela, tangan dibelenggu ke kursi baja. Di depannya, lampu tungsten menyala terang menusuk mata. Udara bau jamur dan oli. Sunyi begitu pekat, sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tapi lebih dari itu, ia bisa merasakan kehadiran seseorang. Langkah sepatu tumit tinggi menghentak lantai beton, ritmis, terkontrol. Lalu pintu terbuka.
Sofia Duran masuk, mengenakan setelan hitam elegan, rambut disanggul rapi, seolah ia tak pernah meninggalkan ruang rapat markas Interpol. Tapi mata itu, dingin, kosong, jauh dari wanita yang dulu memanggil Elena, saudara seperjuangan. Aku tahu kau akan datang, kata Sofia, menarik kursi dan duduk di hadapan Elena. Tak ada senyum, tak ada sindiran. Hanya pernyataan netral, seperti mencatat hasil observasi ilmiah. Kau terlalu sentimental untuk tidak membalas kematian Alexei. Elena menahan diri untuk tidak meludah ke wajahnya. Kau mengkhianati kami semua. Kau menjual jiwa untuk apa? Kekuatan, kekekalan dalam bayang-bayang. Sofia memiringkan kepala. Tidak ada keabadian di dunia ini, Lena. Hanya sistem yang tidak bisa dihancurkan. Aku memilih bertahan di dalamnya. Kau memilih mati bersamanya. Suaranya nyaris lembut, seperti guru yang menasihati murid bodoh. Aku memilih kehormatan, balas Elena. Kau memilih menjadi alat. Kata-kata itu menghantam Sofia, tapi tak menggoyahkannya. Ia berdiri, berjalan ke sudut ruangan, lalu menyalakan layar proyeksi yang menampilkan foto-foto Elena, jejak pergerakan, komunikasi dengan Victor. Kau sudah terlalu dalam. Kau bukan lagi predator. Kau adalah target. Saat Sofia keluar, dua penjaga masuk dan mengawasinya. Elena diam, menyimpan amarahnya. Tapi dia tak diam untuk selamanya. Beberapa jam kemudian, saat makanan disodorkan padanya, ia bereaksi cepat, menendang baki, menusukkan potongan logam kecil yang ia sembunyikan dari sepatu ke paha penjaga, merebut senjata, dan menembak lampu ruangan. Dalam gelap, Elena menjadi bayangan. Alarm berbunyi, tapi dia sudah hafal bangunan ini. Dalam hitungan menit, ia berhasil mencapai lorong servis dan memanjat ventilasi. Tembakan menyusul dari belakang, tapi ia terus merayap, menahan sakit dari luka di lengannya yang tersayat besi. Tubuhnya babak belur, tapi pikirannya jernih. Ia punya satu tujuan, keluar, dan menyeret Sofia turun dari singgasananya. Saat ia melompat dari ventilasi keluar bangunan dan berguling ke tanah becek, suara helikopter di kejauhan membuatnya panik. Tapi bukan milik musuh. Saat sinyal radio di saku cadangannya berbunyi, suara Victor masuk. Kami dapat sinyalmu. Bertahan. Kami datang. Untuk sesaat, Elena menatap langit mendung, tubuhnya gemetar, tangan berlumur darah. Tapi senyuman kecil muncul di wajahnya. Ia belum mati. Perang ini belum selesai. Dan sekarang, ia tahu pasti siapa musuhnya. Bukan hanya mafia. Bukan hanya polisi korup, tapi cermin dari dirinya sendiri, yang memilih jalan gelap dan tak kembali. 3 hari setelah pelarian Elena dari Villa Bucegi, markas bawah tanah Victor yang tersembunyi di pinggiran Bratislava menjadi tempat lahirnya strategi baru. Luka di lengan Elena telah dijahit, tapi luka di jiwanya masih menganga. Di hadapannya terbentang dinding penuh peta digital, rekaman drone, dan grafik koneksi para petinggi jaringan Thanatos. Di pusat semua itu, Dragan Kovilov dan Sofia Duran. Kita tak bisa bertindak reaktif lagi, ujar Victor sambil menyulut rokoknya. Mereka pikir kau sudah mati atau setidaknya hilang dari radar. Kita manfaatkan itu. Mereka akan menurunkan kewaspadaan. Elena mengangguk, matanya tajam memandang layar yang memperlihatkan kompleks industri tua di pinggiran Zurich. Pabrik tua ini jadi tempat mereka memproduksi senjata ilegal untuk dikirim lewat rute diplomatik. Kalau kita ledakan itu, mereka akan kehilangan satu kaki mereka dan mulai panik. Victor menyeringai. Kita bukan hanya ledakan. Kita biarkan mereka tahu siapa yang melakukannya. Kita ukir namamu di temboknya, Elena. Kita buat mereka takut. Ia lalu menggeser sebuah kotak kayu besar ke arah Elena. Di dalamnya, senjata custom, granat asap, dan satu helm taktis hitam dengan simbol perlawanan lama mereka, seekor ular melilit bintang pecah. Malam itu, Elena dan 2 agen bayangan yang tersisa dari tim Victor menyusup ke dalam kompleks Zurich. Penjagaan tak seketat yang mereka duga, kesombongan musuh telah tumbuh terlalu tinggi.
Dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka menanam muatan peledak di 4 titik vital, termasuk tangki bahan kimia dan ruang server. Saat ledakan mengguncang tanah dan api menjilat langit malam, Elena berdiri di kejauhan, mengirim satu pesan suara ke server komunikasi Thanatos dari bayangan aku kembali. Untuk suamiku, untuk mereka yang kau siksa. Aku tidak datang untuk bersembunyi. Aku datang untuk mengakhiri kalian. Reaksi cepat datang keesokan harinya. Kantor berita independen melaporkan insiden kecelakaan industri misterius, tapi dunia bawah tahu lebih baik. Dalam waktu singkat, perintah pencarian atas Elena tersebar di 5 negara. Hadiah atas kepalanya mencapai 3 juta euro. Tapi ia tak lagi bergerak sendiri. Wajah lama mulai muncul, mantan agen, informan, bahkan mafia kecil yang pernah ditindas oleh jaringan Dragan. Di antara semua keributan itu, satu pesan pribadi masuk ke server pribadi Victor. Tanpa pengirim, hanya 5 kata, waktu kita akan datang, Lena. Dan sebuah foto terlampir, Sofia, berdiri di gedung parlemen Bosnia, mengenakan lencana resmi diplomat Eropa. Elena menatap foto itu lama, lalu menyobeknya menjadi 2. Dia tak lagi bersembunyi. Dan aku tak akan lagi menunggu. Kini ia tahu, ini lebih dari sekadar balas dendam. Ini adalah perang untuk merebut kembali kebenaran. Dan ia akan menyeret mereka semua keluar dari bayang-bayang, satu persatu. Pabrik senjata di Zurich hanyalah awal. 3 minggu setelahnya, Elena telah menebar mimpi buruk ke 6 titik penyimpanan logistik milik jaringan Thanatos. Gudang di Istanbul, pelabuhan gelap di Odessa, hingga jalur senjata bawah tanah di Beograd, semuanya hancur oleh tangan Elena. Namun malam ini, ia menargetkan sesuatu yang lebih besar, Pavel Radic, algojo Dragan yang terkenal kejam, yang memimpin perdagangan manusia di perbatasan Serbia-Hongaria. Radic bersembunyi di sebuah kompleks bekas pangkalan militer Soviet, dijaga oleh tentara bayaran Balkan yang brutal dan terlatih. Elena tidak membawa pasukan. Ia datang sendirian. Malam itu dingin, tanah tertutup kabut dan sisa embun beku. Dari kejauhan, ia mengamati gerbang melalui teropong inframerah. 2 penjaga, pos senapan mesin di atas menara. Ia punya waktu 3 menit sebelum patroli berikutnya lewat. Ia meluncur dalam diam seperti bayangan, memotong kabel listrik utama, menciptakan kekacauan sejenak. Dalam kegelapan, alarm manual dibunyikan, tetapi justru itulah momen yang ia tunggu. Satu persatu ia jatuhkan penjaga di luar dengan panah senyap berujung racun. Saat mereka baru menyadari penyusup masuk, Elena sudah berada di dalam koridor utama. Pertarungan jarak dekat pun pecah. Seorang penjaga mendobrak pintu, tapi Elena menyambutnya dengan lemparan kapak kecil yang menancap di dadanya. 2 lainnya menyusul, menembaki membabi buta. Elena berguling ke bawah meja baja, melempar granat asap, dan menembak dari balik kabut. Tubuh-tubuh jatuh. Dinding kini bukan hanya berlumur karat, tapi juga darah segar. Ia menuruni ruang bawah tanah, tempat Radic dikabarkan bersembunyi. Teriakan dan langkah panik terdengar di atas, tapi Elena hanya fokus pada satu suara, dengusan berat khas Radic, yang datang dari ruang penyiksaan di ujung lorong. Saat pintu logam dibuka, bau amis darah dan alkohol menyambutnya. Di dalam, Radic sedang menginterogasi seorang tahanan yang sudah sekarat. Pria raksasa itu menoleh, tertawa saat melihat Elena. "Ah, sang janda pembalas dendam. Kau datang ke kuburanmu sendiri." Tapi sebelum ia bisa mengangkat senjatanya, Elena menembak lututnya. Radic berteriak, jatuh berlutut. Elena berjalan mendekat, menodongkan pistol ke wajahnya, namun tak menembak. Ia ingin pria itu merasakan apa yang telah dirasakannya, ketakutan, ketidakberdayaan. "Aku ingin kau lihat dunia runtuh, Radic," bisiknya. Tapi Radic meludahi wajahnya dan menyeringai. Elena mengangkat pisau dari sarungnya, dan tanpa ragu, menusuk leher pria itu hingga darah menyembur liar ke dinding. Ia berdiri tegak, matanya dingin, lalu membakar dokumen dan server ruangan itu sebelum keluar.
Saat kompleks meledak dari dalam, api menyulut langit malam. Di kejauhan, Elena berdiri di puncak bukit, menyaksikan kehancuran itu tanpa ekspresi. Victor menghubunginya lewat radio, suaranya terdengar tegang. Dragan tahu, dia mulai memburu semua simpul bocor. Kita harus bergerak ke Wina sebelum jaringan menghilang total. Elena hanya menjawab pelan, suaranya nyaris datar. Dia berikutnya. Kini tak ada lagi keraguan. Ia adalah eksekutor. Bayangan bersenjata yang datang dari masa lalu, membawa maut bagi siapapun yang mengira kejahatan bisa dikubur tanpa sisa. Langit Wina kelabu saat Elena memasuki gedung konferensi keamanan Eropa yang dijaga ketat. Ia mengenakan jas resmi, lencana diplomat palsu, dan lensa kontak yang mengubah warna matanya. Di dalam aula utama, para pejabat tinggi dari berbagai negara berkumpul, dan di antara mereka, duduk Dragan Kovalov, berdiri angkuh sebagai penasihat strategis internasional. Di sampingnya, Sofia, tersenyum tenang, mengenakan gaun merah darah. Elena menyelinap ke lantai atas, ke balkon yang menghadap langsung ke podium. Victor, yang menyamar sebagai teknisi suara, mengangguk dari kejauhan. Rencana mereka sederhana, sebarkan semua dokumen pembocoran ke media global melalui jaringan di ruang server konferensi, lalu eliminasi Dragan secara langsung. Bukan sekadar pembunuhan, tapi eksekusi di hadapan dunia. Sementara Victor mengunggah file rahasia, Elena meluncur turun lewat lorong servis menuju belakang panggung. Di dalam ruang tunggu VIP, Dragan sedang berbicara di telepon dengan suara keras, tertawa seolah dunia tak pernah menggoyangnya. Tapi tawanya membeku saat Elena mendorong pintu dengan pistol di tangan. Kau harusnya sudah mati di Beograd, gumam Dragan, meraih perlahan ke pinggang. Tapi Elena lebih cepat, peluru menembus bahunya, membuatnya terjatuh ke kursi kulit. Alexei bilang kau pengecut, bisik Elena. Sekarang aku bisa melihat itu sendiri. Sofia muncul dari balik dinding kaca, menodongkan senjata ke Elena. Turunkan itu, Lena. Untuk sesaat, waktu seolah membeku. Dua bayangan dari masa lalu saling menodong, saling mengukur. Kita dulu bersumpah melindungi satu sama lain, kata Sofia pelan. Kau membunuh suamiku, bisik Elena. Dan kau pakai sumpah itu sebagai tameng. Tanpa ragu, ia menembak lebih dulu. Peluru menembus bahu Sofia, bukan mematikan, tapi cukup untuk menjatuhkannya. Elena mendekat, menatap sahabat lamanya yang tergeletak dengan napas terputus-putus. Aku maafkanmu, tapi aku tidak akan menyelamatkanmu. Ia kembali ke Dragan yang kini mencoba merangkak kabur. Elena mengangkat pistol untuk terakhir kalinya. Dari bayangan, aku datang untuk menjemputmu. Ia menembak 3 kali, dada, leher, dan kepala. Darah menyebar di marmer mahal ruangan itu. Dunia akhirnya melihat wajah asli sang monster. Beberapa menit kemudian, seluruh jaringan Thanatos tersebar di publik. Wartawan membanjiri aula konferensi. Polisi Austria menyerbu ruangan. Elena dan Victor sudah menghilang melalui terowongan darurat. Dunia bergetar, bukan karena teror, tapi karena kebenaran yang telanjang dan memalukan. Minggu berikutnya, di sebuah pondok terpencil di Norwegia, Elena duduk sendirian di tepi danau yang membeku. Victor telah pergi, entah kemana. Dunia mengira Elena sudah mati. Dan itu baik, ia telah menyelesaikan segalanya. Tak ada lagi yang dikejar, tak ada lagi yang ditunggu. Hanya suara angin, dan kenangan yang perlahan menjadi bisu.